Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini saya, Eriko Saputra Gultom, akan mempresentasikan materi akuntansi biaya. Nah, kita akan bedah dua topik. Yang pertama, soal persediaan dan kedua soal produk gabungan or joint product. Nah, yang pertama, kita akan bedah konsep yang pertama yaitu konsep persediaan atau inventory. Kita mulai dari dasar. Apa itu persediaan? Intinya, aset yang kita punya buat dijual atau buat bahan produksi. Lihat tabel ini. Jenis perusahaan, ada perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Lalu bentuk persediaannya ada, kalau perusahaan dagang itu bentuk persediaannya barang dagangan atau barang siap jual. Dan perusahaan manufaktur itu yang pertama bahan baku, barang dagangan dan proses, dan barang jadi. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita dagang baju, persediaannya kita baju. Tapi kalau kita pabrik konveksi, itu persediaannya kita ada tiga. Yang pertama ada kain, lalu yang kedua ada baju setengah jadi atau dalam proses, dan ketiga baju siap jual. Next. Oke. Lalu sistem pencatatan. Gimana cara nyatatnya? Nah, ada dua cara catatnya. Ada yang pertama, periodikal. Itu dicatat hanya akhir periode. Terus HPP dihitung lewat stock of name atau cek fisik dan cocok untuk barang murah dan banyak. Nah, contohnya paku dan permen. Nah, sistem periodikal ini atau fisik ini itu cara kuno. Nah, jadi kita nggak nyatet tiap jual beli. Tapi pas akhir bulan kita hitung gudang atau stock of name. Nah, cocok barang murah tuh untuk permen. Lalu yang kedua ada sistem perpetual. Nah, itu buku contohnya. Itu dicatat di buku. Jadi ini cocok buat eh, barang yang mahal lah kira-kira. Cara modern nih. Tiap jual barang itu di komputer langsung dicatat. Nah, stok selalu update real time. Ini wajib buat barang mahal. Contohnya laptop. Next. Nah, kita akan masuk dalam metode penghitungannya. Yang, yang pertama ada metode FIFO. Oke. Jadi metode FIFO ini asumsinya masuk pertama, keluar pertama, seperti FIFO, panjangannya first out. Nah, jadi kayak jual roti nih, yang expired duluan, jualnya duluan. Nah, efeknya di rumusnya ini. HPP itu memakai harga lama dan persediaan akhir itu memakai harga baru. Nah, jadi uh, itu bikin laba perusahaan kita kelihatan tinggi. Tapi saat inflasi, laba terlihat besar, pajak jadi tinggi. Lalu, next. Lalu yang kedua ada metode LIFO, last in, first out. Nah, LIFO ini masuk terakhir, keluar pertama. Ini kebalikan dari FIFO. Jadi HPP memakai harga modal yang baru. Terus stok akhir malah dinilai memakai harga zaman dulu. Nah, seperti di rumus, HPP memakai harga baru dan persediaan akhir memakai harga lama. Tapi ini mempunyai peringatan. Metode ini dilarang oleh standar akuntansi karena bikin nilai aset tidak relevan. Lalu kita next ke metode ketiga. Average atau rata-rata. Nah, ini adalah jalan tengah. Harga dipukul rata. Nah, jadi semua modal belanja digabung dibagi total unit. Nah, seperti rumusnya, biaya rata-rata adalah total biaya barang tersedia dibagi total unit barang. Nah, ini dipakai di dua tuh, periodikal dan perpetual. Nah, jadi kalau memakai sistem periodikal, kita pakai metode rata-rata atau average ini, kita hitung rata-ratanya sekali aja di akhir bulan. Nah, tapi kalau kita pakai sistem perpetual, itu tiap belanja barang baru, rata-ratanya berubah lagi, gitu. Next. Oke. Terus, kita masuk yang kedua, konsep joint product. Nah, bayangkan satu kali masak atau proses, terus hasilnya langsung banyak jenis produk. Nah, itulah konsep joint product and by product. Yang A itu joint product,
itu produk utama. Nah, produk yang kita produksi utama, contohnya seperti kilang minyak, hasil bensin dan solar, itu kan bernilai tinggi. Itu makanya itu menjadi penghasilan utama kita. Lalu yang kedua, by produknya atau produk sampingannya. Nah, itu contohnya seperti serbuk gaji di pabrik kayu. Nah, itu kan produk bernilai atau receh. Hanya sampingan aja sebagai penambahan gitu. Biaya masaknya kan gabung. Jadi masalah biaya masaknya gabung. Gimana nih cara bagi biaya masing-masing produk? Nah, ada beberapa cara agar kita bisa membagi biaya masaknya nih, join cost-nya nih. Oke, kita masuk cara pertama. Cara yang pertama itu ada kita pakai metode NRV. Nah, metode NRV ini metode harga jual. Konsepnya siapa yang harga jualnya paling mahal, dia nanggung biaya masak paling besar. Nah, ini rumusnya. Alokasi biaya sama dengan harga jual produk itu dibagi total harga jual semua dikali total biaya gabungan. Contohnya, kalau misalnya produk A menyumbang 70% pendapatan, nah dia juga yang nanggung 70% biaya. Oke, next. Jadi cara kedua, cara membagi biaya yang kedua yaitu pakai metode fisik. Nah, cara kedua ini membagi biaya berdasarkan berat, volume atau unit atau jumlah. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah alokasi biaya sama dengan jumlah unit produk itu dibagi total unit semua dikali total biaya gabungan. Nah, ini gampang tapi kurang adil. Bayangkan nih, emas dan perak beratnya sama-sama 1 kilo. Nah, kalau misalnya kita memakai metode ini, biaya produksinya dianggap sama, padahal harga jual emasnya jauh lebih tinggi, gitu. Tuh, contoh kelemahannya juga tuh. Next. Nah, dan terakhir, cara kita memperlakukan produk sampingan atau produk metode fisik tersebut. Nah, metode fisik. Karena nilainya kecil, kita tidak perlu alokasikan biaya produksinya yang ribet. Nggak usah ribet, biaya hitungnya banyak-banyak. Kalau laku dijual, nah, kalau misalnya nih, kita kan produksi minyak. Nah, minyak itu kan pasti ada minyak sisa. Itu kan bisa dibikin apa gitu. Nah, contohnya itu bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain. Nah, uang hasil jual, contohnya serbuk gergaji nih. Kalau misalnya kita pabrik kayu, nah itu kan pasti ada serbuk gergajinya. Itu kan bisa dibikin arang. Bisa bikin arang gitu, pembakaran untuk pembakaran. Nah, jadi uang hasil jual serbuk gergaji dicatat sebagai penghasilan tambahan dan bisa untuk dijual. Lalu yang kedua, pengurangan HPP. Jadi uang hasil jual serbuk gergaji itu juga bisa dipakai untuk sebagai tambahan gitu untuk menambah harga pokok produksi. Nah, jadi seperti keterangan, uang hasil jual dipakai buat mengurangi biaya produksi produk utama. Oh iya, menambah biaya lah, bisa dibilang mengurangi biaya produksi atau menambah biaya untuk produksi ya, seperti itu. Biaya produksi terlihat lebih hemat. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Intinya, metode persediaan mempengaruhi laba dan alokasi biaya itu mempengaruhi harga pokok. Terima kasih.